Cerita film kali ini dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Erika. Bersama suaminya, mereka baru saja tiba di sebuah tempat dengan pemandangan air terjun yang sangat indah. Dengan penuh semangat, Erika langsung mengajak suaminya naik ke puncak air terjun untuk melompat dari sana. Namun karena takut ketinggian, sang suami pun menolak dan membiarkan istrinya naik sendirian. Tak lama kemudian, Erika pun telah sampai di puncak air terjun. Dari sana, dia melambaikan tangan sambil berteriak memanggil suaminya. Namun karena gemuruh air terjun yang sangat deras, sang suami cuma bisa melambaikan tangan karena mereka kesulitan untuk saling mendengar. Kemudian di momen tersebut, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba seorang pria misterius muncul dari belakang Erika dengan membawa sebilah pisau. Sang suami yang menyadari hal itu sontak memanggil istrinya untuk memberitahunya. Namun entah karena alasan yang belum jelas, pria misterius tersebut langsung menghabisi Erika saat itu juga. Cerita berlanjut dan akan berfokus pada seorang wanita bernama Isabella. Isabella tinggal di Los Angeles dan baru saja tiba di rumahnya bersama suaminya bernama Patrick. Tampak dari raut wajahnya, Isabella sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang berat. Patrick yang memperhatikan lantas bertanya, kenapa Isabella terlihat murung? Isabella pun menghela nafas dan menjawab kalau dia cuma merasa kehilangan arah. Lebih lanjut, Isabella bercerita bahwa dia merasa hidupnya kosong, penuh kecemasan, serta tak merasa bahagia sejak berhenti mengajar yoga. Mendengar itu, Patrick pun mencoba menghiburnya dan kembali mengingatkan istrinya kalau itu bukanlah keinginan Isabella dulu, karena menilai menjadi pelatih yoga tidak menjanjikan masa depan yang sangat bagus. Isabella pun langsung menyela suaminya dan menjelaskan bahwa maksudnya itu bukanlah seperti itu. Saat itu, Isabella hanya mencurahkan perasaannya saja kepada Patrick. Berselang beberapa hari kemudian, Isabella mendapat undangan mengikuti retreat yoga dari pelatih terkenal bernama Remy. Terlihat Isabella sangat terkejut campur bahagia sebab ini adalah kesempatannya diterima setelah dulu pernah 5 kali mendaftar. Isabella pun segera memberitahu suaminya perihal undangan tersebut dan meminta izin untuk mengikutinya. Meskipun sebenarnya Patrick tidak setuju dengan kegiatan itu, namun demi menyenangkan hati istrinya, Patrick pun mengizinkan Isabella pergi mengikuti retreat tersebut. Keesokan harinya, Isabella pun tiba di sebuah hotel mewah yang akan menjadi lokasi retreat yoga tersebut. Meski mewah, hotel itu rupanya berada di tempat yang sangat terpencil yang bisa dibilang jauh dari perkotaan. Setibanya di sana, Isabella langsung bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Pam, yang juga mendapat undangan retreat dari Remy. Kemudian di momen tersebut, Isabella pun tidak sengaja melihat Remy melintas dengan penuh pesona. Isabella tersenyum tipis saat berpandangan dengannya. Namun dia tetap sadar diri bahwa dirinya sudah berstatus istri dan tidak mungkin akan bermacam-macam dengan Remy. Remy kemudian mengumpulkan semua peserta yang dia undang untuk memberikan arahan pertamanya. Di sana Remy bilang retreat yoga tersebut bukan untuk mereka yang setengah hati mengikutinya. Dia pun menegaskan bahwa siapapun yang tidak kuat mental dan fisiknya akan langsung dipulangkan. Setelah memberi arahan, Remy pun menyuruh semua peserta untuk beristirahat dulu karena sesi latihan baru akan dimulai pukul 4 sore nanti. Sorenya, sesi pertama latihan yoga pun dimulai. Tampak di sana Remy sebagai pelatih langsung menunjukkan metode latihan yang cukup keras. Alhasil, seorang peserta bernama Nina menjadi korban pertama karena tubuhnya tidak kuat menahan tekanan fisik dan paksaan dari Remy. Ketika Nina terjatuh, Remy langsung menghampiri dan selanjutnya membisikkan sesuatu yang membuat Nina bersedih. Setelah latihan tersebut, Isabella dan Pam yang merasa penasaran kemudian menghampiri Nina untuk menanyakan apa yang telah Remy katakan padanya. Dengan raut wajah yang bingung, Nina menjawab kalau Remy meminta dirinya untuk datang ke ruangannya nanti malam. Mendengar itu, Pam langsung berkomentar sambil menakuti bahwa itu adalah tanda Nina akan dipulangkan oleh Remy. Singkat waktu, malamnya Nina pun memenuhi panggilan Remy dengan perasaan yang begitu khawatir. Di ruangan tersebut, Remy kemudian menatap Nina dengan penuh tekanan bahwa dia akan memulangkan Nina karena kondisi fisiknya yang sangat lemah. Namun Remy memberikan penawaran kalau dia bisa saja mencabut keputusannya asalkan Nina mau memenuhi satu persyaratan darinya. Dengan penuh kebingungan, Nina pun sontak langsung menanyakan apakah persyaratan yang dimintai oleh Remy itu. Remy pun terang-terangan mengutarakan maunya bahwa dia ingin mempusreng Nina. Namun dengan tegas, Nina menolaknya sebab Nina tidak mau mengkhianati suaminya yang ada di rumah. Remy pun tampak mulai naik darah mendengar penolakan Nina. Sambil tersenyum, dia kemudian menawarkan sebuah udang agar Nina memakannya. Namun karena Nina lagi-lagi menolaknya, akhirnya tanpa disangka-sangka, Remy pun langsung menghabisi Nina menggunakan udang tersebut. Usai menghabisi Nina, Remy kemudian menelpon Jeffrey, manajer hotel, untuk mengurus jasadnya Nina.
Meskipun keesokan paginya kedua pria ini terlibat perdebatan yang sangat sengit karena Jeffrey sangat kesal diminta Remy untuk menjaga rahasia kejahatannya. Nah, Remy juga meminta Jeffrey untuk mencari alasan yang masuk akal untuk memberitahu keluarganya Nina. Dengan terpaksa Jeffrey pun akhirnya mengiyakan permintaan Remy. Dalam sesi latihan berikutnya, Isabella dan Pam menyadari Nina tidak hadir di sana. Lantas mereka pun menyimpulkan kalau Nina pasti sudah dipulangkan oleh Remy. Namun Isabella sendiri masih berharap Nina bisa kembali lagi pada jam istirahat nantinya. Saat jam istirahat, di sana Pam rupanya mulai mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya akibat latihan yang cukup keras dari Remy. Dan di saat Isabella menirukan gaya Remy melatih, tiba-tiba Remy muncul di sana. Yang tentu saja itu membuat Isabella sedikit malu. Remy pun ikut bergabung dan memberikan motivasi buat kedua pesertanya itu. Remy juga memastikan bahwa Isabella dan Pam tidak akan pernah dia pulangkan. Karena menurut Remy, kedua pesertanya ini adalah yang paling menonjol dari peserta yang lain. Di momen itu, Remy lantas bertanya kepada Isabella apakah dirinya terlihat sangat menakutkan. Dengan nada bercanda, Isabella menjawab kalau Remy memang menakutkan dan sangat tegas. Mendengar itu, Remy pun tertawa kecil kemudian menggenggam tangan Isabella dengan lembut. Pam yang melihat langsung adegan itu di depannya dengan raut wajah sedikit cemburu, dia bilang bahwa Isabella beruntung dan sepertinya Remy sangat perhatian kepadanya. Namun Isabella membantah hal itu karena dia sudah menikah dan tidak mau aneh-aneh apalagi sampai mengkhianati suaminya. Pada sesi latihan selanjutnya, tampak ini giliran wanita bernama Great yang menjadi korban kerasnya metode latihan Remy. Great bahkan sampai pingsan akibat mengalami dehidrasi. Di momen tersebut, Isabella langsung menyalahkan Remy karena menilai metode latihan yang dia pakai terlalu keras. Akan tetapi Pam dan peserta lainnya justru membela Remy karena menganggap tekanan dalam latihan itu adalah proses yang menyeleksi peserta untuk bisa lolos retreat tersebut. Siangnya, menyadari Isabella tidak ikut dalam acara santai, Remy pun mendatangi ke kamarnya. Di sana Remy kemudian memberitahu Isabella kalau hotel akan mengadakan pesta dan Remy ingin Isabella hadir nantinya. Sambil sedikit tersenyum, Isabella menjawab kalau dirinya tidak punya gaun untuk ke acara. Karena mulai ada ketertarikan, Remy pun tidak menyerah. Dia bilang pada Isabella kalau dia akan menyiapkan gaun buatnya. Setelah sekian lama membujuk, akhirnya Isabella pun mengiyakan ajakan Remy untuk hadir di acara pesta nanti malam. Sementara di tempat lain, terlihat Remy bertemu dengan Great yang siap akan meninggalkan hotel. Sebelum pergi, di sana Great memohon pada Remy agar dirinya bisa tetap ikut dalam retreatnya. Mendengar itu, Remy pun mau mempertimbangkan permintaan Great agar bisa tetap tinggal. Namun dengan syarat Great harus mau berpusreng bersamanya. Meskipun hal ini sedikit mengejutkan, tapi Great tidak seperti Nina. Dia dengan sukarela dan tanpa ragu langsung mengiyakan ajakan Remy. Setelah berpusreng bersama, dengan segera Great pun ingin pergi bergabung ke acara pesta tersebut. Namun Remy melarangnya pergi karena Great bukanlah lagi peserta yang terdaftar di acara itu. Mendengar itu, Great pun marah besar karena merasa dibohongi dan mengancam akan membongkar kebusukan Remy. Menyadari Great mengancamnya, tanpa pikir panjang, Remy langsung mengirim Great ke alam lain, menjadikannya korban setelah Nina. Beberapa waktu kemudian di acara pesta tersebut, Remy mengumumkan bahwa dia telah memilih 4 orang peserta yang akan ikut latihan khusus di pegunungan. Latihan tersebut termasuk merupakan seleksi buat keempat orang terpilih. Adapun keempat peserta itu antara lain adalah Lisa, Everly, Pam, dan Isabella. Meskipun terpilih dalam kegiatan khusus ini, tampaknya Isabella seperti tidak terlalu bahagia. Apalagi saat mendengar kalau di pegunungan itu tidak akan ada sinyal ponsel dan takutnya dia tidak akan bisa mengabari suaminya. Singkat waktu, keesokan paginya Pam membangunkan Isabella untuk siap berangkat mendaki bersama Remy. Namun saat berada di lokasi kumpul, sesuatu yang mencurigakan pun terjadi, yang mana Everly tiba-tiba menghilang dan tidak ikut kegiatan tersebut. Di momen itu pikiran Isabella pun dipenuhi dengan kecurigaan dan kejanggalan. Tapi situasi itu langsung buyar saat Patrick suaminya menelpon. Dengan nada tenang, Isabella memberitahu suaminya kalau dirinya akan mendaki gunung dan kemungkinan tidak akan ada sinyal di sana. Di tengah obrolan itu, Remy malah tiba-tiba muncul menyapa Patrick. Dengan tersenyum ramah, Remy bilang kepada Patrick kalau dia akan menjaga Isabella selama berada di gunung. Sikap Remy seperti itu membuat Patrick sedikit cemburu dan mulai khawatir pada istrinya. Mereka berempat pun akhirnya mulai mendaki hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat yang dipilih Remy untuk melakukan sesi latihan alam terbuka. Dalam latihan itu, Remy terus mendekati Isabella karena ternyata dari awal
Remy memang menargetkan Isabella sebagai fokus utamanya. Meskipun terlihat Remy juga memberikan perhatian kepada peserta lain, namun itu cuma pura-pura. Malam harinya mereka membangun tenda dan duduk mengitari api unggun sambil berbincang-bincang. Pesona Remy yang selalu tampak segar bugar rupanya menarik perhatian Pam. Ia bertanya bagaimana Remy bisa agar selalu terlihat segar seperti itu. Remy pun menjawab bahwa dia sebenarnya sudah sangat lelah menjaga dan mengendalikan tubuhnya. Hingga Remy pun akhirnya bercerita tentang masa kecilnya yang dipenuhi dengan kekerasan. Dari situlah Remy boleh belajar tentang kekuatan yang bisa muncul dari rasa sakit. Dari kisahnya itu, Remy bisa lebih kuat dan ingin memberi inspirasi serta motivasi bagi banyak orang. Kemudian saat tidur malam, Isabella tiba-tiba bermimpi didatangi oleh Remy yang masuk ke dalam tendanya. Dalam mimpinya itu, Remy ternyata berhasil mengajak Isabella berpusreng. Namun saat Isabella terbangun, ternyata hal sama yang dialami di mimpinya benar kejadian. Di depannya Remy tiba-tiba memang telah masuk ke tendanya. Sama seperti di dalam mimpi, Remy pun kemudian mengajak Isabella untuk berpusreng. Namun Isabella langsung tegas menolaknya karena merasa ada yang aneh dengan Remy. Dan keduanya pun sepakat untuk melupakan kejadian memalukan tersebut. Meskipun keesokan paginya ketegangan mulai tampak di antara Remy dan Isabella. Remy kemudian mengajak ketiga pesertanya menuju lokasi air terjun, tempat di mana tewasnya seorang wanita bernama Erika di awal film tadi. Di sana Remy memberitahu mereka kalau Erika adalah seorang pendaki wanita yang meninggal dalam sebuah kecelakaan. Padahal faktanya sebenarnya Remy lah pelaku yang menghabisi Erika di awal cerita tadi. Remy selanjutnya mengajak ketiga pesertanya berlatih yoga di pinggiran sungai. Dan setelah selesai berlatih, tanpa malu-malu Pam kemudian mengajak Remy untuk berpusreng Mobile Legends di dalam hutan. Sebab pesona Remy dalam latihan tadi rupanya membuat Pam panas dingin. Kemudian di saat yang sama wajah Lisa tampak mulai pucat. Lisa ternyata sudah kehabisan tenaga karena kelelahan mendaki. Di momen tersebut Remy dan Pam pun kembali setelah berpusreng. Selanjutnya karena menemukan Lisa pingsan di sana, Remy pun menyuruh Isabella dan Pam pergi mencari sinyal guna menelpon bantuan. Rupanya itu hanyalah akal-akalan licik Remy agar bisa menjauhkan mereka dari Lisa. Yang ternyata tujuan Remy adalah agar bisa lebih mudah menghabisi Lisa tanpa seorang pun yang menghalanginya. Berselang beberapa saat kemudian saat Isabella kembali, dia pun langsung sadar kalau Remy telah menipunya. Isabella pun tahu kalau Remy telah menghabisi Lisa. Begitu juga dengan Pam yang kini juga mulai sadar dengan perbuatan keji Remy. Dia pun sangat marah dan mengancam akan melaporkan Remy pada polisi. Namun sayangnya Remy yang sudah siap dengan sajam di tangannya langsung mengirim Pam ke alam lain. Setelah menghabisi Pam, Remy pun mulai memburu Isabella sehingga mereka pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Sampai di suatu tempat, tepatnya di bawah pohon bambu. Isabella pun berusaha memancing dan mengelabui Remy untuk mendekatinya. Sementara itu Isabella telah siap dengan sebuah cangkul untuk membela dirinya. Alhasil saat mendapat kesempatan yang pas, Isabella pun berhasil menghabisi Remy dengan cara yang sangat pantas. Setelah kekacauan itu Isabella pun kembali ke hotel. Di sana dia melihat kerumunan orang-orang yang menyaksikan polisi berhasil menemukan beberapa mayat korban kejahatannya Remy. Polisi juga menangkap Jeffrey, manajer hotel yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Remy. Di sini akhirnya terungkap Remy ternyata bisa dibilang adalah seorang psikopat yang sengaja mengincar para istri orang untuk dipusreng dan setelah itu dia akan menghabisinya. Dan untungnya Isabella berhasil selamat dari kejahatan Remy sehingga kini dia pun kembali ke pelukan suaminya. Patrick? Let's go home. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Deadly Yoga Retreat. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.